Yesaya 5 nomor 16 dikatakan, Tuhan semesta alam itu maha suci lagi maha tinggi. Tuhanku subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi. Coba kau bawa Yesus, jangan kau sembunyikan. Kristus yang terkutuk itu apakah Tuhan Rabbus samawati wal ard? Silakan dalilnya. Di mana si kutuk itu adalah Tuhan alam semesta? Tunjukkan, silakan. Anda bilang adalah Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7, bro. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7. Host, kalau dia tidak bahas Yesus, diturunkan aja. Kalau dia tidak bahas Yesus Tuhan yang terkutuk itu diturunkan. Karena Nabi Muhammad baru ada abad ke-7, dompala. Udah turunin. Orang ini saya nggak pernah senang sama dia. Dia itu selalu menganggap Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya. Percuma kita diskusi, saya sudah puluhan tahun sama orang ini. Orang tidak punya otak, suka tidur sama asu, jadi otaknya nggak berfungsi. Kenapa dia sembunyikan ya Gurunda ya? Dia sembunyikan. Si kutuk itu nggak laku langsung. Yang dia ambil apa? Tawarik, Yesaya, Keluaran, Ulangan. Loh, mana Roma? Roma mana? Galatia mana? Efesus mana? Filipi mana? Filipi mana? Mana Lukas? Pada hari ini telah lahir bagimu. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Mana? Kenapa kau lari ke Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Inilah kau. Dari dulu si dompala ini suka sekali tidur sama asu, makanya otaknya error. Gak ada diskusi baik sama orang dongok, ya. Tuhannya negeri Mekah datang menyatakan diri kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kapan jadi nabi? Yuk, abad ke-7 dompala. Kalau masih ada nabi di tahun 2025, maka Tuhan semesta alam pun datang di tahun ini. Dompala Cordoba. Itu bukan Tuhannya Bani Israel, karena abad ke-7. Yesus abad ke-1. Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi itu juga bukan Tuhan yang sama. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa abad 1400 sebelum Masehi. Lalu kemudian Tuhan datang lagi kepada Yesaya 600 sebelum Masehi. Berarti bukan Tuhan yang sama gitu. Karena tahunnya beda. Dompala Cordoba. Makanya kurangi makan pantat asu. Kurangi, tinggalkan nyembah si kutuk itu supaya kau sembuh. Dari dulu begitu aja terus kau polamu diskusi. Setiap diskusi ambil Keluaran, ambil Tawarik, ambil Yesaya. Kenapa kalau dengan Bang Suma kau tidak berani ambil Galatia, Filipi? Kenapa? Kaliki, Kaluku. Iya, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padalek. Kenapa nggak diambil itu? Kenapa disembunyikan? Yesus itu loh yang bukan Tuhannya Bani Israel. Tuhan kami subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bacakan dalil pun tadi. Saya baca dalil. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba. Berani enggak kau katakan Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk yang datang kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Isa? Berani enggak? Nenekmu kiper. Mana berani kau jual Yesus? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan diri, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Nah, coba. Paling kau akan mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Habis itu ditombak. Masih mau banyak bicara. Habis itu ditampar. Apa kau bilang? Ketepak. Akulah awal, akulah akhir. Habis itu ditonjok mukanya. Gedebuk. Masih mau aku bicara. Itu Tuhan kau itu yang kau jual itu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa itu adalah Tuhan kami. Tuhanmu itu loh yang Mama
Beli biskuit dong, Ma. Tuh, Tuhanmu tuh. Itu. Jual itu Tuhanmu. Jangan kau sembunyikan Tuhanmu. Itu mas, saya sapa dulu, ada bosku ini. Bosku. Ini kayaknya Kristen beliau ini, Pasturi. Bang, bosku. Monitor, Bang. Kardoba. Inilah Kristen. Suka sekali kalau berbicara mengenai Tuhannya Israel, Tuhannya umat Islam, Tuhannya Kristen. Sembunyi diketik Tuhannya Bani Israel. Lah Yesus dianggurin Yesus. Kasihan sekali nasibmu Yesus. Ya, Kristen ya, Kristen ya. Kristen ya, benar. Oke, lanjut, silakan. Temanya itu Bang, Tuhan pun palsu, silakan. Tuhannya siapa? Itunya makanya didiskusikan. Tuhannya siapa? Yuk kita cari tahu yuk. Ayo. Ya kan dulu harus jelas juga. Tuhannya Buddha kah? Tuhannya Islam kah? Tuhannya Kristen kah gitu. Jadi judulmu gantung-gantung Tuhan siapa? Makanya itu pertanyaannya, kau ketawa. Sudah tanya misalnya itu ada Bang Zuma, udah. Silakan. Gimana? Halo? Iya, halo. Ya. Ya. Itu pertanyaan saya tadi, Tuhannya siapa gitu. Tuhannya Kristen, Bang. Oh, terlalu maju kau mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya ya banyak kali, satu Bible itu dalilnya. Satu Bible. Iya. Jadi itulah kebobrokanmu. Kok bobrok pula kawan? Bobrok lah. Karena di situ Jadi Tuhan Kristen di Bible. Jadi yang jadi manusia itu Tuhan rupanya yang dikandung sama manusia. Ya Tuhan lah. Jadi siapa? Nah, itu palsu. Oh. Itu kan Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan. Kok dia dihidupkan? Daripada Bukan daripada kan kita berbicara mengenai Tuhan palsu. Gimana sih ya saudara ini? Jangan dimut. Ketika kemudian daripada Tuhanmu istrinya banyak. Itu malah sah. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti tidak ada istrinya. Lah Tuhanmu telah lahir juru selamat di kota Daud, Yesus. Tuhan kau lahir, Bang. Jangan dimut. Kita diskusi satu arah jadinya kalau kamu mut. Ya, pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Jadi aku bertanya sama kau dulu nih. Ini sama-sama kita. Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Saya sebagai Islam menjawab bukan. Nah, Anda menjawab sebagai Kristen menjawab apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi jelas itu Tuhan. Ya kan aku bilang tadi pertanyaan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Karena di dalam itu kan mulai menutupi kepalsuan. Kamu paksa aku menjawab. Tabir kepalsuan. Dua itu tidak ada di situ Tuhan. Pertanyaannya kepada umat Islam dan kepada umat Kristen, pencipta langit dan bumi kita ini manusia atau bukan? Saya sebagai Islam mewakili mengatakan bukan. Sebagai Kristen apa jawaban Anda? Manusia atau bukan? Kamu jangan mut. Makanya manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Saya jawabnya bukan. Kalau Anda? Bukan manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan. Kucing. Kau jangan ngomong gitu kau. Mana kau menghina kau? Saya tidak menghina, saya bertanya. Yang dilahirkan Maria itu apa?
Kamu bertanya, kamu menjawab langsung, kau bilang kucing. Saya Kenapa bertanya, apakah otakmu kucing? ini? Anda kan mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Maka bilang saya mereka bertanya Tuhan, kau kepada bilang saudara, apakah yang dilahirkan Maria itu kucing atau manusia? Saya bilang Tuhan. Dari dua pilihan yang kau buat, Oke. yang benar. Coba kamu tunjukkan dalilnya Maria melahirkan Tuhan. Yohanes 6 nomor 3, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria daging melahirkan apa? Jadi ku tanya sama kau. dalam proses membuat Mama, ketika kamu ngomong, Mama, kau inilah kekurangan Kristen. Inilah kenapa kalian begitu, karena yang ada di dalam kalian itu roh jahat yang selalu menutupi kebenaran dan memplesetkan kebenaran. Pernah teroris, bertahu kau. Yohanes, tapi penjajah siapa? Penjajah siapa? Karisten Pamang. Apa Kristen? Kristen penjajah. Berniat jahat. Tidak berniat jahat gimana pula? Kalau tidak ada kejahatan, tidak Yesus tidak mati. Jadi Yesus itu berasal dari kejahatan. Udah nggak usah bahas ke Yesus situ. mengorbankan dirinya untuk Sekarang kami, itu kami, maumu, kawan. itu mimpimu, itu mimpimu. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada tema. Maria melahirkan daging atau melahirkan roh? Di antara jawaban yang kau paksa adalah aku menyatakan Tuhan. Apa jawabanmu? Maksudnya apa? Itu Daging atau doktrin tuyul, itu doktrin yang kenyataan sebenarnya Maria itu Kamu ini si melahirkan Zuma apa? enggak? Aku nak tanya bisa. Kamu Zuma? Iya, saya Zuma. Pentas kalau takmu tidak ada. Kenapa? Kenapa? Karena kamu selalu Kalau otakku tidak ada, jadi Kristen saya. Masa Maria melahirkan Tuhan? Kenapa kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Karena otakmu nggak ada. Terus Zuma. Yang ada di atas kepalamu itu cuman dada. Maria melahirkan jelas-jelas daging, dibilang Tuhan. Kepala kalian juga teroris. Terus penjajah siapa? Siapa yang penjajah? Kristen Pamang. Siapa yang penjajah? Teroris. Kapan kemudian Indonesia ini diteror sama umat Islam? Kapan? Udah, yang ada Nusantara ini dijajah oleh Kristen. 350 tahun Nusantara dijajah Kristen. Jangan kau bikin malu di sini, ya. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen di Indonesia. Pahan. Oke, izin Gurunda, kita sapa lagi. Mungkin ada lagi Kristen yang lebih sehat dari tadi. Andre, selamat siang menjelang sore, Andre. Andre, selamat sore. Ada musik, saya turunkan ada musik. Mau Islam ataupun Kristen tetap diturunin ya kalau ada suara musik. Ini banyak yang live YouTube teman-teman, jangan ada suara musik. Lanjut Kang Dito ya, aku naikkan ya. Ya. Nick, selamat siang Nick, menjelang sore Nick. Nick go. Selamat siang. Selamat siang Nick. Aduh. Kelana, selamat siang Kelana. Selamat siang Kelana. Kelana siang. Putar, aku naikkan lagi yang Masih putar-putar ya. Masih terputar-putar ya. Zak, monitor Zak, selamat siang. Selamat siang Zak. Zak, selamat siang Zak. Ivan dinaikin cewek yang mau syahadat masih. Zak, selamat siang. Anak ketiga titik 9, selamat siang. Selamat siang, anak ketiga. Aduh. Anak ketiga. Masih muter-muter juga kah? Masih. Oh, sih udah nggak ada.
Ada Black Rose tadi nih, ku naikkan coba Black Rose ya. Kayaknya beliau itu Kristen. Yang Muslim izin jangan kirim permintaan ya teman-teman, sabar dulu ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen nih. Ya di bawah itu si sahabat tadi bilang katanya ada yang mau syahadat itu. Siapa tuh? Nggak tahu. Mana? Siapa namanya? Yang mana yang tadi? Yang ya ini Bang Galau dari tadi kirim permintaan Bang. Islam atau Kristen Bang Galau? Islam bang, Islam. Oh, di bawah Bang, izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby di bawah ya. Jangan naik kawan-kawan Muslim. Biar diskusi kita. Izin teman-teman Muslim. Standby dulu kawan-kawan Muslim di bawah. Iya, Bunda Kiren. Selamat sore Bunda Kiren. Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Nggak nyadar dia udah di atas itu. Oke, Sukahar, monitor Sukahar. Aat, aduh, ada lagi nih. Aku turun aja deh, kirain yang lain tadi Kristen. Enggak apa-apa. Teman-teman Kristen. Bang Masaha, panggil aja teman-teman Kristen yuk, naik yuk, punya nyali yuk. Jangan kayak murid Yesus takut kayak gitu ya kan? Gitu kan Jiro. Nah, ini ada Dek Lufiris ini Kang Dito. Coba di ini dulu karena katanya ya C, gimana C? Sudah mantap kali rupanya C. Ya C. Kalau sudah mantap C kirim KTP-nya C. Gak monitor dia. Ya Mas Aha. Masih ada tamunya mungkin. Iya Mas Aha. Coba kau mau share aja ke teman-temanmu coba. Apa orang dia nggak punya teman Fandi? Masa sih nggak punya teman? Nggak punya dia. Ya temanku cuman Kang Dito gimana? Iya cuman saya aja temennya. Ya ayo yang Kristen coba di share aja. Kita harus tunjukkan jiwa pemberani seperti Yehuda. Yehudanya jangan lemah dong. Yehuda, singa Yehuda. Gempala Cordoba. Sayangnya Yehuda itu karakternya seperti keledai. Tidak seperti singa. Itu nubuatannya ada di Kejadian 49. Oh, jadi hoak ya, Bang ya? Iya, baca deh di Kejadian 49 nomor 10-11. Kejadian 4. Fandi baca kok Fandi kok baca Fandi. Jadi Kejadian 49 itu tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur halilintar. Jadi Kejadian 49 itu Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub memanggil 12 anaknya ini, dipanggil satu-satu. Diajaklah kemudian bicara Simeon, diajaklah Lewi kemudian berbicara, kemudian diajaklah si Ruben pun juga berbicara, diajak juga kemudian Yehuda, diajak juga kemudian Benyamin, Zebulon, Isakar. Nah, diajak satu-satu. Nah, giliran Benyamin dikatakan apa? Kamu nanti kelakuanmu kayak serigala. Di nomor 27 tuh dia, si Benyamin ini. Benyamin, iya paman, nanti kamu kelakuanmu, keturunanmu itu kayak serigala. Masa sih? Bagus dong. Iya,
Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi dia membunuh murid-muridnya juga dulu Nabi yang ada di situ. Habis itu dirampas ajarannya lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Tuh, nubuat itu yang harus terjadi. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Ada. Di mana Bang Suma? Kejadian 49 nomor 27. Digenapi di mana? Roma 3 nomor 5. Akulah keturunan Benyamin dari Farisi. Jadi serigala sama dengan Benyamin, Benyamin sama dengan serigala. Waspadalah kepada serigala, maksudnya apa? Waspadalah kepada keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Pak Ulus. Makanya di data 28-nya dikatakan, itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika ia diberkati oleh mereka. Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Benyamin. Ya. Perdana Menteri siapa itu Benyamin, Bang? Aku cerita aja nih Bang ya, boleh nggak? Siap. Ya. Jadi aku pernah nonton almarhum Gus Dur dulu di acara Kikeng di Metro TV. Beliau mengatakan kalau dulu Pak Harto itu punya tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Panglima ABRI dan Pangkostrat. Jadi kalau Pak Harto memberi perintah kepada Panglima ABRI, Pangkostrat itu tidak tahu. Dan kalau Pak Harto memberi perintah ke Pangkostrat, Panglima ABRI nggak tahu. Nah, gara-gara ucapan Gus Dur ini aku jadi berpikir, jangan-jangan nabi palsu atau antikristus itu ada dua, Bang. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggal hukum Taurat dan Sonat, dan antikristus yang kedua mengajarkan kita untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah itu, Bang. Mati meja. Penyaliban itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Penyaliban itu hukum bagi orang yang dikutuk Tuhan. Hanya Kristen yang mengagung-agungkan penyaliban tersebut. Di dalam kitabnya orang Yahudi, yang kena hukum salib adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Al-Quran juga demikian mengatakan itu. Al-Ma'idah ayat 33. Tidak ada itu nabi kemudian dijadikan sebagai standar. Dia harus disalib, dia harus dibunuh supaya menyelamatkan umatnya. Enggak ada. Inti dari semuanya, penyaliban sama dengan hukuman terhadap penjahat, hukuman terhadap orang terkutuk. Itu intinya. Siapa yang mengatakan itu? Kitabnya Yahudi, kitabnya umat Islam, dan suratnya Paulus, Galatia 3 nomor 13. Hanya Kristen aja yang mau seperti siapa tadi itu? Yang turun si dompala itu? Raja siapa tadi itu? Nah, Raja Simbolon. Gini, Lanjut Bang. Mas, silakan. Kalau tidak mengakui adanya penyaliban itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong, Bang. Sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Maksudnya? Karena kira-kira 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, ada firman kepada Abraham, sembelihlah anakmu. Ini kan adalah permintaan satu nyawa manusia, Bang. Dan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum. Sekarang apakah seimbang permintaan satu nyawa itu diganti dengan permintaan dengan satu binatang? Itu nggak seimbang. Artinya firman itu masih berdenyut, masih hidup. Dan itu dipenuhi oleh penyaliban Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba Allah. Karena dia adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim, begitu. Saudara, Kejadian 22 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 107
menyatakan dengan seksama bahwa apa yang terjadi kepada Abraham murni bermiliar persen itu karena ujian kepada personil oknum person Abraham tok, bukan dosa Adam. Camkan itu. Baca Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian untuk satu manusia mulia, yaitu Abraham, untuk diuji kesabaran dan keikhlasannya. Tidak ada dosa waris, dosa mawari. Gak ada. Dosa waris itu hanya buatan Paulus, karangan Paulus demi untuk melanggengkan dosa-dosa dia, untuk melanjutkan misi iblis di Ganbi Eden. Itu jelas itu. Jadi penyaliban terhadap Yesus tak ada hubungannya dengan kurban hewan. Yang ada di dalam Al-Quran justru wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci ajaran tauhid, membenci sunat kulub. Itu adalah orang yang membahlulkan diri. Jelas itu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim diuji, diminta. Ini anak berpuluh tahun beliau minta, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, cobalah kau berikan aku satu orang anak saja. Berikan aku anak. Aku ingin ada pewaris. Siang malam beliau minta. Begitu dikasih, plak, dikasihlah satu anak tunggal. Anak satu-satunya. Terbayar sudah lukanya, terbayar sudah kesedihannya. Dikasih anak, kegembiraannya memuncak sampai langit ketujuh. Tiba-tiba belum puas merasakan nikmatnya punya anak, diminta untuk dikorbankan. Itu baru ujian kesabaran. Maka ketika dia mengiyakan dan anaknya pun mengiyakan, silakan wahai ayah, jangankan nyawaku, apapun yang Tuhanmu minta serahkan, aku ikhlas. Anak dan ayah satu paket. Apa yang terjadi? Ayah dengan keikhlasan, anak dengan kesabaran. Mau digorok lehernya, diganti dengan binatang. Ada di situ hubungannya dengan dosa waris? Tak ada, Cak Ayu. Apa pula dosa waris mau disisipkan di situ? Nggak laku. Jualan barat itu nggak laku. Ya, itu hanya ujian kesabaran aja. Tak ada hubungannya. Baca Kejadian 22 sampai selesai. Tidak akan pernah Anda temukan ada hubungannya dengan dosa waris itu. Nggak ada. Jadi ketika kemudian Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia hanya sebagai ujian, rupa-rupanya persembahan besar yang Tuhan inginkan itu hewan. Jadi Tuhan memberikan kemudian kurban hewan, manusia diganti hewan, itu Tuhan. Manusia yang harusnya dikurban diganti oleh Tuhan menjadi hewan. Kalau iblis yang tadinya hewan diganti sama si iblis menjadi manusia. Junjungan Yesus adalah manusia yang paling Allah. Mana ayatnya? Iya. Nah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat bahwa Kristen Tuhannya itu manusia. Tuhannya manusia, yang berkata di surganya manusia. Gue masa Yesus itu tidak pernah merasakan dirinya Allah, nggak pernah. Yesus pasti seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Iya. Dia sampai aja nggak mengakui dia Tuhan. Nah, Pak Masak, Yesus sendiri tidak mengakui dia jadi Tuhan. Jelas di situ, di Perjanjian Baru itu semua jelas tertulis dia tidak mengakui jadi Tuhan. Jangan Pak Masak pula mau bilang-bilang begitu. Ternyata kitab itu tertulis di situ semua, sudah dibacakan Pak Ustadz Yusuf semua itu. Nah, itu Pak Masak. Makanya aku bilang tadi Pak Masak biar sambil minum gitu, jangan ngomong terus ngomong sambil teguk air, biar mantap ceritanya gitu. Nah, terima kasih. Ya, jadi begini hakikat Kristen. Tempat lagi. Iya. Nggak usah lah, nggak usah juga.
Kita nggak ada pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa Kristen Tuhannya manusia berdasarkan orang Kristen sendiri. Jadi kalau setahu saya kalau manusia itu bukan Tuhan. Contoh bilangan 23:19, Elohim Tuhan bukanlah manusia. Elohim Tuhan bukanlah anak manusia. Nah, tapi kalau Kristen seperti yang dikatakan oleh saudara Kristen kita tadi bahwa Tuhannya manusia. Alhamdulillah, jujur. Dan ada teman-teman itu suka bilang begini, jadi semonyet-monyetnya monyet tidak akan mungkin menuhankan monyet. Memang nggak ada, Pak. Asli. Saya tidak tahu Kang Yan karena beliau perburuannya sangat luas. Tapi setahu saya semonyet-monyetnya monyet tidak akan menuhankan monyet. Iya. Tapi Jadi gini nih. Kristen tadi menuhankan manusia. Kang Chan, saya coba gedein sedikit. Ya si Gumasa ini. Ini kali ini. Bapak di surga ini. Orang tua. Ini ya? Iya. Ini Yesus. Daniel itu. Ya jadi di Daniel kan ini kan. Ya bukan kita loh. Nah, dia sendiri Daniel yang ngomong. 7. Kita cari 9. ini salib. 14. Iya, benar. Oh, udah tua ya? Nggak ada di Daniel 7 nggak ada salib. Nah itu. Ya gitu ya, Gumasa yang itu kali ya. Lanjut Kang Chan. Ya, alhamdulillah, makasih ya. Terima kasih Bapak Gumasa karena Anda sedikit banyak ya. Saya kira sedikit tapi punya kualitas. Kualitas Anda bagus. Anda telah berterus terang terkait kekristenan. Di tengah-tengah banyak orang-orang yang hipokrit, mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi di waktu yang bersamaan tidak meyakini, tidak mengatakan Yesus itu manusia. Padahal dia manusia, anthropos Kristus, Yesus manusia, Yesus Kristus. Tapi Pak Gumasak memberanikan diri, maju ke depan, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Alhamdulillah. Dan Yesus sebagai manusia pejabat surga. Cuman sayang dia mengundurkan diri. udah nggak menjabat lagi. Karena tuntutan. Jika semuanya sudah ditaklukkan oleh dia, maka konsekuensinya dia menaklukkan dirinya sendiri. Nah, dia harus menaklukkan diri sendiri. Ya, mohon izin dulu Kang San. Bang Rayalam. Monitor Bang Rayalam. Monitor Abang. Abangku Muslim. Assalamualaikum. Kristen. Selamat sore. Abang. Buka Bang, mute-nya. Bang Rayalam monitor. Kristen sombong ya, Tuhannya manusia. Iya. Bang Raya lah monitor. Saya sambut sekali lagi ya. Kalau enggak mohon maaf, saya turunkan. Udah diturun. Ya, buat teman-teman yang di bawah, kencengin tab-tabnya ya. Kencengin tab-tabnya ya. Silakan kencengin tab-tabnya. Dan jadi, buat teman-teman Karisteng silakan yang mau berdiskusi. Jadi bingung saya seorang Tuhan. Dia kan ngomong seorang Allah ya. Mohon maaf. Seorang Tuhan. Seorang Tuhan. Seorang itu manusia. Berarti antara manusia dan Tuhan. Oh. Itu tadi manusia yang paling Tuhan, ya kan? Jadi sampaikan oleh Gumasa itu manusia yang paling Tuhan tadi kan gitu. Coba terus gimana? Ini kan pejabat ini diangkat oleh Bapak. Nah sekarang Bapak yang memilih Bapak ini siapa ya? Kan presiden dipilih kan? Bener kan? Kang Chan? Bapaknya kan orang tadi manusia. Coba bapaknya manusia. Gumasa kalau jawab di typingan aja Gumasa itu bawah. Gumasa minta permintaan. Gini Gumasa, siapakah yang memilih Bapak? Maksudnya pilihan ini siapa? Kalau di sorga ada toilet nggak ya? Nah ini ada bos apa nih? Iya, selamat siang. Ya, selamat malam. Dikecilin Bang suaranya Bang. Iya malam.
Iya, apa yang dibahas nih? Pak Bos nih apa agamanya, Islam atau Kristen? Ya Kristen dong. Ya. Pak bisa dikecilin nggak echonya itu Pak? Kenapa ya dengan echo saya? Oh udah. Ini apa namanya telinganya sakit, kegedean. Iya bang. Iya. Bapak baru ya soundcardnya ya? Pak baru pakai soundcard? Udah lama bro. Coba diturunkan echonya. Echonya turun. Kenceng banget. Kenceng banget. Ya tapi kan volumenya diturunin. Seimbang ya maju. Kenceng. Enggak, perasaan paling punya echo aja kecilin, masuk sedikit gitu. Udah dikecilin. Echo, nah ada. Dikit lagi. Dikit lagi. Kok. Udah. Ya, apa nih mau dibahas? Oke, silakan Pak. Apa yang mau dibahas? Oke. Gue cuman bukan penasaran lah ya. Gue pengen tahu Muhammad itu manusia atau bukan? Dua arah ya. Oke ya, dua arah ya. Iya, Muhammad itu manusia atau bukan? Kenapa di dalam Al-Quran mamanya Muhammad tidak dituliskan dan kisahnya pun tidak ada? Ada apa dengan Allah kepada Muhammad, sedangkan Isa itu dituliskan Maryam? Ada surat Maryam lagi. Nah gitu. Kenapa Muhammad yang katanya penting bagi Islam, yang dituju kebenaran dia manusia atau tidak, harus dibuktikan dengan dia dilahirkan oleh seorang wanita? Kenapa Allah? Panjang sekali pertanyaannya. Hanya apa tadi? Jawablah. Nah gitu dong, satu-satu. Nabi Muhammad Anda ini gitu merumuskan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Merumuskan pertanyaannya aja bingung. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak menuliskan mamanya Muhammad? Baru aja santai. Pertanyaannya adalah kenapa? Bang, pertanyaan diulang. Kenapa? Ayo saya bantu. Sinyal lo dulu betulin. Sinyal lo putus-putus. Kenapa apa? Aduh, sinyal lo. Jadi tulis dulu kaca ditutup dulu. Tutup dulu itunya. Ya. Jangan magic udah bagus. Lu nggak bakal menang sama Jumat. Iya, karena lu juga nggak pernah open cam, karena nggak mau open cam. Pertanyaannya apa? Kenapa Muhammad Pertanyaannya tidak tertulis di dalam Al-Quran? Ada Nabi Muhammadur Rasulullah. Namanya kau bersuara saja nggak jelas. Di surat pertanyaanmu apa? Mamanya Muhammad tertulis. Kau jangan ngaco-ngaco, Chan. Anda ini buat pertanyaan aja kebingungan sendiri, gimana saudara? Lah kok gue bingung, Chan? Lu nggak bisa jawab, bilang. Pasti Kristen ya? Pasti Kristen ya? Yang saya tanyakan, kenapa nama Mama Muhammad jika udah dia beda manusia, lagi. kenapa tidak dituliskan? Tadi di mana? Tadi di surat apa? Sekarang kenapa? Pertanyaan itu. Mamanya Muhammad, kamu jangan lari. Mamanya Muhammad, kenapa tidak dituliskan di dalam Al-Quran? Baik, saya ulang pertanyaan ya. Kenapa ibunya Nabi Muhammad tidak dituliskan dalam Al-Quran? Begitu? Begitu pertanyaannya? Ya lu jawab. Lu jawab. Woi. Lu jawab. Kuping lo conge ya. Pertanyaannya begitu. Lu anak haram. Sorry, orang pura-pura. Penonton di bawah menjawab tadi Fatima. Saya jawab. Dengerin. Quran itu dia hudan linas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda. Quran tidak sedang menceritakan biografi seseorang. Oh, tentu seperti dalam Bible. Silsilah Yesus saja dia menurut anggapan orang. Silsilah Yesus. Saya tanya kepadamu ya. Itu jawaban saya pertama. Saya tanya kepadamu, siapa nama mamanya Maria? Ayo jawab. Iya. Kamu itu. Siapa nama mamanya Maria? Kenapa Maryam tertulis? Kenapa Muhammad namanya nggak tertulis? Turun. Ini Kristen. Beliau ini Kristen, saudara-saudara. Nah, kalau jadi Kristen harus begini. Pertama ada gua masak, Kristen. Sekarang ada si bos, itu Kristen. Coba bayangkan, kalian kekristenan hidup dengan orang-orang yang seperti ini. Apakah gila tuh? Dan saya curiga beliau-beliau ini adalah pendeta loh, teman-teman. Ini kecurigaan saya ya.
kecurigaan saya, beliau-beliau ini pendeta. Lalu pendeta hidup dengan narasi begini gitu, dengan pikiran begini. Ini kalian Kristen begini. Ini Kristen, bayangkan. Kalian yang masih menyimpan objektivitasnya dalam kepalanya, masih mau menundukkan diri pada orang-orang begini. Gila tuh. Chan, sebenarnya ini ada tamu penggede nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Angon. Beliau bukan tamu, beliau penasehat agung. Tamu Raja dari segala raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Kang Angon yang dari sana ya, dari timur sana ya. Dari Gobala. Silakan lanjut Kang Chan. Sebentar Kang Chan. Jadi kalau ya Kang Jan ini punya utang ke saya belum bayar, jadi dia nyindir terus tolonglah. Maafkan loh Kang Jan. Saya nggak nagih lagi udah. Iya, udah nggak usah nagih. Kita damai ya. Cuma 7.777. Ya udah, saya lupakan udah. Antum jangan mikir apa enggak, saya nggak nagih lagi. Udah saya maafkan ya. Ikhlas ya. Ikhlas 7.000. Ya. Tuh, ntar masak digoreng lagi. Kang Jan tuh utang sampai berantem udah. Oke. Tanya dulu ya, karena satu pun pertanyaan saya nggak bisa dijawab oleh si Kancan. Saya tanya lagi. Si pertanyaannya nafsu banget ya Kang Jan. Kang Jan itu orang nafsu banget ya. Muhammad kan tidak pernah mengaku manusia. Berarti kan Muhammad tidak manusia. Coba gimana Muhammad mengaku saya adalah manusia? Coba di mana tercatat? dalam Quran dikatakan kul, katakanlah ana, aku, basyarum mislukum, manusia seperti kalian juga. Oke, Muhammad, Allah itu manusia seperti kalian juga. Muhammad berserah diri, berarti dia manusia. Kalau udah berserah diri berarti manusia, Pak Gumasa. Namanya kalau berserah, apakah Muhammad bukan Tuhan. Jadi manusia itu ada yang menjabat di negara di dunia, ada yang menjabat di surga, ada yang menjabat di gua gelap. Menjabat dari mana kata penjabat ini di dalam kekristenan atau di dalam Islam gitu loh? Gue masa ini kadang-kadang itu apa jabat? Orang-orang yang menjabat di negara disapa dengan Tuhan atau yang mulia atau penguasa. Tar dulu saya cari baju masak, santai dulu, saya kata dulu arti kata jabat. KBBI, jabat, memegang orang-orang yang menjabat di surga disebut dengan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penguasa atau Tuhan. Pejabat, sebentar, pejabat, pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, unsur pimpinan. Ini nih, Mbak. Unsur pimpinan melaksanakan tugasnya. Hanya pejabatlah yang berkuasa. Kalau tidak, pejabat tidak mungkin berkuasa. Artinya apa? Allah yang tidak termasuk pejabat. Aduh. Jadi teman-teman yang di bawah, kalau ingin tahu siapa yang ngomongnya nggak nyambung yang ada di depan Anda ini, yang pakai warna coklat, nah terus pakai foto, beliau ini Kristen. Jadi beliau Kristen. Sebentar dulu, masa santai dulu. Kau hanya bilang pejabat, tapi gitu. Terus poinnya bahkan nggak ada poin, santai dulu. Pak Gumasak ini, saya bukan sependapat. Saya okekan lagi ya. Okekan. Sebagai Kristen memang harus begini, harus menjadi seperti Pak Gumasak. Harus ngadi-ngadi, harus ngada-ngada, harus mendongeng, harus pakai prasangka-prasangka begitu. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang lain hipokrit, yang diyakini apa, yang diucapkan apa, beda dengan Pak Gumasak ini dia benar. Dongengannya itu natural gitu. Harus begitu. Wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitab. Di antara mereka ada yang tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti Alkitab. Ila amania, kecuali dongeng-dongeng. Wa minhum dan hanya begitu prasangka. Udah dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang merasa heran, kok begini-gini amat jadi orang, karena dia Kristen. Bukan berdasarkan saya nuduh enggak. Beliau mengaku. Kang Yan, betul beliau mengaku Kristen tadi? Betul, Paman. Betul, Kristen beliau. Alhamdulillah saudaraku, Muslim nggak seperti itu. Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, taraktu fikum amro ini,
aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan, tak akan tersesat kalian selamanya. Mata masak tumbihima, kalian pegang erat keduanya, pakai literatur. Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alhamdulillah. Umat Muslim itu didesain untuk intelek. Umat Muslim. Orang Kristen didesain seperti Pagu Masa. Ila amania, kecuali pakai dongeng-dongeng. Wa minhum illa yazunun, dan hanya pakai prasangka-prasangka. Ini saudaraku Kristen nih. Saya menghargai itu. Kang Ian, saya nggak mau protes beliau, Pak Ustadz Angon. Saya menghargai beliau. Memang beliau ketika berangan-angan, mendongeng itu kita harus lihat. Itu dongeng-dongengnya pejabat sorga. Pejabat sorga mengundurkan diri. Jadi Sang Maha Pencipta itu adalah junjungan tertinggi bagi kami. Ya. Sang Pencipta manusia bukan. Menurut Kristen, Sang Maha Pencipta itu Pencipta manusia bukan. itulah junjungan tertinggi bagi kami karena dialah manusia yang paling kalau Allah. Kalau diskusi Anda tidak hanya bicara tapi Anda mendengarkan. Sama seperti saya juga mendengarkan Anda. Saya konfirmasi ucapan Anda. Anda lakukan hal yang sama ya. Saya tanya, Sang Pencipta itu manusia atau bukan menurut Kristen? Manusia yang paling Allah. Manusia yang paling Allah. Manusia ya, bukan saya. Iya, manusia. Udah. Lihat tuh. Tuhan menurut Kristen itu manusia atau bukan manusia? Manusia yang paling Allah ialah junjungan tertinggi bagi kami. Sang Maha Pencipta, Yesus berkata bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah manusia yang paling Allah. Saya 5 menit lagi teman-teman. Ya, yang disembah oleh Yesus Kristen itu berkata, manusia atau bukan manusia? Gue Masak, diperhatikan dong kalau bicara. Sang Maha Pencipta itu adalah. Baik, Gue Masak, hargailah orang yang sudah menaikkanmu. Gue Masak, hargailah orang yang sudah menaikkanmu. Kita diskusi, dialog kita. Sesuai dengan pertanyaan. Yang oleh orang Kristen sembah itu manusia atau bukan manusia? Manusia yang bertahta di surga. Manusia, oke. Semua orang-orang yang bertahta di surga. Yang mana bos? Yang kami anggap Tuhan. Baik. Yang mana bos dosa orang-orang Kristen manusia atau bukan manusia? Manusia yang Allah. Manusia lagi keren. Manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Ya. Tuhan yang manusia itu melahirkan manusia atau bukan manusia? Manusia melahirkan manusia. Jawabannya benar, manusia melahirkan manusia. Oke, lanjut. Jadi hanya Kristen yang memilih para pejabat surga atau manusia-manusia yang bertahta di surga sebagai junjungannya. Tuhan artinya junjungan. Iya, benar. Hanya Kristen, betul. Jadi Tuhannya orang Kristen junjungan tertinggi bagi kami ya. Jadi junjungan tertinggi bagi kami adalah Yahweh, dialah manusia yang paling Allah. Yahweh ini manusia bukan. Gumasa. Yahweh ini manusia ya. Yahweh itu gelar. Yahweh itu gelar, artinya yang paling Allah. Iya, yang manusia bukan. Manusia, ya sudah. Gua naik itu aja. Pahami dulu artinya gelar. Sama kayak gini. Gubernur kan gelar. Gubernur itu kan manusia. Ya, sama kayak gini. Atau profesor. Profesor itu kan gelar, tapi bukan manusia. Tapi manusia yang profesor. Bukan manusia profesor. Allah adalah gelar. Jadi Sang Maha Pencipta itu adalah manusia yang paling beliau ini Allah. Kristen. Dengarkanlah teman-teman Kristen. Ya, ini beliau ini pendeta. Oke. Sebentar ya, Kang Chan, jangan dulu ditutup. Gumasa, saya nanya, di dalam jabatan di dalam surga itu pejabat-pejabat ya, jadi kan para pejabat di surga itu ada yang korup nggak? Ya namanya surga itu kan di sana kan sudah suci. Hanya pejabat surga lah yang dianggap sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia dan sangat-sangat berkuasa. Ada yang korup nggak? Gue nanya aja nggak ada. Namanya sangat suci. Kayak mana nih kau otakmu sengklek? Kenapa harus marah? Gue nanya itu gitu loh. Enggak, coba di surga lah hanya para pejabat surga lah
kalau otak sengklek ini cuma saya yang tahu bahwa di surga ada pejabat. Itu sengklek dari mana itu dasarnya itu sengklek. Pejabat artinya yang duduk di pemerintahan. Jadi pejabat surga artinya orang-orang yang duduk di pemerintahan surga. Oh, pemerintahan surga. Surganya pejabat surga Oten itu sejajar dengan kepemerintahannya. Jadi gambarannya, jadi Bibeli itu bercerita tentang kerajaan surga, ya. Jadi kerajaan surga di sana ada banyak pejabat surga. Setiap pejabat surga itu mereka adalah disebut Tuhan. Oke, kalau di kerajaan ini kan ada raja. Gini, ada raja, ada permaisuri, ada perdana menteri, betul ya? Pertanyaannya permaisurinya raja ini siapa? Tidak ada diceritakan di sana. Katanya kerajaan surga barusan. Kalau kerajaan gitu bicara tentang pemerintahan kerajaan. Surga belum tentu ada ratu, belum tentu. Tetapi Oke, sebentar. Oke, sebentar. Jadi pejabatnya laki-laki semua di situ. Kita nggak tahu. Ada nggak pejabat perempuan? Karena setiap pejabat surga ada perempuan dah. Ya, setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Iya, gue nanya pejabat surga ini ada perempuan? Berarti tidak? Bisa aja ada, karena nabi ada yang perempuan. Ada, siapa nabi perempuan namanya siapa? Setiap orang-orang kudus akan didudukan menjadi pejabat surga. Tapi di dalam Bible ini, yang pertama masuk surga itu adalah pesundal. Pesundal ini pejabat bukan? Jadi bedakan dulu warga surga dengan pejabat surga. Pesundal ini warga gitu ya. Jadi ya, yang lolos ke surga pasti harus sudah bersih dari dosa, ya. Itu. Iya, kata di Bible yang pertama masuk surga adalah pesundal dan pemungut cukai. Kalau logikanya gini, nggak mungkin orang berdosa masuk surga. Artinya kalau berarti itu Bible salah dong kalau gitu. Bukan, tapi logikanya mantan pesundal pun bisa masuk surga. Ya, oke, mantan pesundal sini jadi pejabat nggak di sana? Ya tidaklah. Kenapa? Ya, orang dia kan orang suci. Ya kan orang suci yang masuk surga itu orang suci kan? Bukan orang yang sudah dibebaskan dosanya, yang sudah dihapus dosanya. Oh, berarti orang yang masuk surga itu nggak suci? Ya, harus sudah bebas dosa orang, karena gini bedakan dulu. Oke. Jadi kalau orang yang tidak bebas dari surga, ada dari dosa, tidak masuk surga dong. Orang yang bebas dosa belum tentu orang suci. Oh, bukan orang bebas, tapi masuk surga nggak itu? Ya, orang yang sudah dihapus dosanya lah yang boleh masuk surga. Oh gitu. Orang yang sudah dihapus, apakah orang yang dihapus dosanya adalah orang suci? Tidak. Nah, jadi maksudnya gini, pengertiannya gini. Muter-muter kan, teman-teman silakan kangen, pusing saya. Dengar gini loh, bedakan dulu dosa yang diampuni bandingkan dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Masak. Ini pikiran saya. Seseorang yang di sana menjabat, di dunia pernah menjabat loh. Sekarang kita bandingkan. Sebentar, saya belum selesai. Kita bandingkan antara Rasulullah kami dengan baginda Yesus. Saya tidak menghina Yesus ya. Yesus mau cerita kalian ketika disuruh merajam orang yang zina, dia marah ngorek-ngorek tanah. Dia nggak jadi RT RW acan loh. Sementara Nabi Muhammad yang kamu hinakan ini ternyata dia telah mampu menjadi seorang pemimpin. Pejabat yang benar-benar ditaklukin, ditaatin, ditakuti oleh musuh-musuh dan seluruh sahabat kamu. Oke. Bangun sebentar, ini ada ugahon yang mau naik. Siapa yang mau gantiannya? Saya aja ya. Ini para apa nih? Monitor. Yang harus kalian tanya. Saya turunkan aja dulu ya. Saya turun di bawah ya. Silakan buka, naik juga. Bang Raja. Apakah Muhammad dan Allah termasuk pejabat surga? Oh ya. Izin ya, Bang Raja. Saya bilang tadi gambaran ketika seorang nanti di surga itu tergantung. Izin Bang Raja ya. Karena gini, Muhammad itu dan Allah tidak termasuk pejabat surga. Sebentar. Izin Bang Raja. Di dunia yang kami paham hanya Nabi Muhammad lah yang kelak kemudian dalam sejarahnya dikatakan bahwa beliau menjabat sebagai pemimpin dunia. Hukum Tuhan, pejabat Tuhan loh ini dia. Hukum Tuhan telah mampu dilaksanakannya.
apabila ada orang yang berjidah datang ke Rasulullah, maka Rasul memberikan hukuman sudah hukum Tuhan. Ini pejabat Tuhan loh ini. Dia menerapkan hukum Tuhan yang zina dirajam ya, mencuri potong tangannya, gigi ganti gigi mata. Ini Allah itu tidak termasuk Tuhan sebagai kami, kawan. Oke. Bilang tadi di dunia karena dia nggak termasuk pejabat surga. Hanya para pejabat surganya yang kami anggap sebagai junjungan. Baik, sebentar. Menjadi pejabat, maka di akhirat kelak apalagi? Ini ajaran perintah dari Tuhannya, dari Allah. Bangun sebentar. Guru Daya sebentar dulu, Mas. Sebentar, Bangun. Kita sapa dulu. Ini ada kita benar nggak logahannya? Luga. Bang Luga. Selamat siang. Ya, benar suaranya. Coba suaranya dinyanyikan dulu. Selamat sore. Luga. Selamat sore. Tiup dulu trompeternya. Sudah, ini gua ngomong sore. Tim dulu gak? Lanjut dulu. Silakan, Bang Angon. Iya. Oke, gua nanya gak? Kata si Gumasa di surga ini ada pejabat, katanya gitu loh. Surga ini ada pejabat, katanya gitu loh. Oh, di surga itu pertama ada tahta Allah Bapa, ya. Ya, betul. Yang kedua tahta dari raja segala raja. Nah, setelah itu baru 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah 12 rasul dari murid Yesus. 12. Oh, udah pintar juga, udah pintar salah satu juga, Bang. Itu 24 tua-tua itu. Pintar juga, Bang. Kok udah pintar, orang gue jauh lebih pintar dari lo. Ya, silakan. Nah, jadi nggak ada pejabat surga ya yang disebut surga. Kalau sudah bertahta berarti pejabat, kawan. Kalau sudah bertahta berarti pejabat, kawan. Gini, bahasa lo itu lu rubah. Lu bilang bahwa Yesus itu di surga sebagai raja. Kings itu putus. Kalau raja ya pejabat lah. Di surga tuh banyak, ratusan orang. Iya, tapi lu nggak bisa sebutin menteri juga pejabat, bupati juga pejabat. Lu harus jelas statusnya raja itu yang. Iya, Yesus kan. Nah, Yesus kan bertahta sebagai raja segala raja. Makanya dia seorang pejabat surga. Iya. Yesus rajanya jangan bilang pejabat, nanti disamai. Iya, gua namanya pejabat surga, bukan pejabat dunia, pejabat surga. Diam dulu, biarkan dia. Ini kan Lugahon dari Kristen, Gumasa dari Kristen. Makanya kita harus menjelaskan bahwa ada pejabat, dia Gumasa masih pejabat, sedangkan lu bentar gak. Gue ngejelasin Lugahon nggak ada, memang gue percaya Lugahon. Lanjut gak? Gini, kalau pejabat dibilang kategori babu, ya, babunya raja. Para nabinya, nabi itu termasuk hamba-hamba, bukan seluruh para nabi itu nggak dapat singgasana di surga. Yang dapat singgasana yaitu 12 murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Nah, Allah Bapa dan anak kandungnya, anak satu-satunya itu duduk sebelah yang Maha Kuasa dan sebagai tahta raja segala raja. Nah, pertanyaannya, ada yang mau kalau dibantai dibakar lah. Silakan. Iya, jadi setiap yang bertahta di surga disebut pejabat surga. Artinya gini, Allah itu dan Muhammad pasti tidak termasuk pejabat surga. Bahwa Allah lagi sama Muhammad, gua tendang lu masa lagi sama Muhammad. Artinya Muslim tidak mungkin masuk surga karena tidak ada. Nggak apa-apa, udah itu aja. Ada nggak pejabat? Kata lu ada pejabat, gue kan nggak percaya ada pejabat. Kan si Luga sudah menjelaskan. Gue kan ya, itu kan cuma istilahnya itu, tapi artinya memiliki kewewenangan atau otoritas di surga. Tapi artinya atau setiap yang memiliki wewenang atau otoritas di surga disebut dengan pejabat surga. Iya, seluruh nabi juga pejabat, tetapi sudah menjadi pejabat namanya raja. Pejabat surga disapa dengan setiap pejabat surga disapa dengan yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat suci, atau yang sangat-sangat kuasa, atau Tuhan. Tuhan artinya kan yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat mulia. Jadi Tuhan itu artinya sapaan.
bukan persoalan manusia tidak manusia. Jadi siapapun yang sudah duduk di surga, maka disapa dengan yang sangat-sangat mulia atau yang sangat-sangat suci.